Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Ada satu paradoks yang terus muncul setiap kali nama Joko Widodo dibahas dalam percakapan politik Indonesia. Di satu sisi, ia kerap dianggap sebagai presiden yang dekat dengan para pengusaha besar. Pertemuan dengan investor, dukungan terhadap investasi, hingga berbagai proyek strategis nasional sering dijadikan bukti bahwa pemerintahannya memberi ruang yang luas bagi kelompok pemilik modal. Namun di sisi lain, selama 2 periode pemerintahannya, lahir pula serangkaian kebijakan yang justru mengubah cara para pelaku usaha memperoleh keuntungan. Negara mulai lebih aktif menentukan arah investasi, menetapkan syarat pembangunan industri, bahkan mengubah aturan dalam sektor-sektor yang selama bertahun-tahun didominasi mekanisme pasar. Dua kenyataan ini tampak saling bertentangan. Jika seorang presiden benar-benar berpihak kepada oligarki, mengapa sebagian kebijakannya justru mempersempit ruang gerak lama yang selama ini dinikmati kelompok bisnis tertentu? Sebaliknya, jika ia sedang berupaya memperkuat posisi negara, mengapa hubungan pemerintah dengan para konglomerat tetap terlihat begitu dekat? Disinilah perdebatan mulai menjadi menarik. Selama bertahun-tahun istilah oligarki hampir selalu muncul dalam setiap diskusi mengenai politik Indonesia. Ketika harga kebutuhan pokok naik, ketika proyek besar diluncurkan, ketika kebijakan ekonomi diumumkan, bahkan ketika kabinet disusun, tudingan mengenai pengaruh oligarki hampir tidak pernah benar-benar hilang, seolah-olah di balik setiap keputusan negara, selalu ada pertanyaan yang sama. Siapa sebenarnya yang paling menentukan arah kebijakan? Negara atau para pemilik modal? Namun sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan oligarki. Dalam kajian ilmu politik, oligarki bukan sekadar kumpulan orang kaya. Ilmuwan politik Jeffrey Winters menjelaskan bahwa oligarki adalah situasi ketika individu atau kelompok yang memiliki konsentrasi kekayaan sangat besar, mampu menggunakan sumber daya tersebut untuk mempertahankan serta memperluas kekuasaannya, termasuk memengaruhi proses politik dan kebijakan negara. Dengan kata lain, persoalan utamanya bukan semata-mata soal besarnya kekayaan, melainkan bagaimana kekayaan itu dapat diubah menjadi pengaruh politik. Pemahaman ini penting, karena ketika membahas oligarki, banyak orang langsung membayangkan pertarungan sederhana antara pemerintah melawan konglomerat. Padahal dalam praktiknya, hubungan antara negara dan pemilik modal hampir tidak pernah sesederhana itu. Dalam banyak negara berkembang, pemerintah justru membutuhkan investasi swasta untuk membangun infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, mempercepat industrialisasi, hingga meningkatkan daya saing nasional. Di sisi lain, para pelaku usaha juga membutuhkan negara. Mereka memerlukan kepastian hukum, stabilitas politik, infrastruktur, akses terhadap pasar, serta kebijakan yang mampu menciptakan iklim investasi yang sehat. Artinya, hubungan antara negara dan dunia usaha tidak selalu berbentuk pertarungan. Seringkali hubungan tersebut justru berupa proses negosiasi, yang terus berubah mengikuti kepentingan masing-masing.